Ya jasa. Mosok anu awakmu kan S1. Nggih lah dalam S tunggal. Mosok cita-cita dadi Supri. Napa mek Supri? Supri pribadi. Ya mendu. Gembotan cita-cita harus tinggi langit. Oh iya kudu ngono. Lah terus cita-citane dadi apa? Anu, Pak. Ya minimal kados bapak lah jenengan enggak ada supir piyambak, ada mobil kata. Lambemu nek ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pagi ini saya bisa silaturahmi ke rumah Mas Agustias Rahmat. Beliau adalah seorang pengusaha jasa pengiriman, jasa ekspedisi. Beliau merupakan kakak kelas saya dulu di MAPK Jember dan berangkat dari kehidupan yang biasa, bahkan mungkin bisa dibilang susah di Jakarta karena beliau pernah ngekos bersama istrinya dan satu anaknya. Dan sekarang sudah mempunyai bisnis ekspedisi sendiri dan alhamdulillah berkembang dengan baik. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari obrolan kita pada pagi hari ini. Mas Agus. Ya, siap. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Ibu enggak sehat, Bu? Alhamdulillah. Belum pernah kena ini? Alhamdulillah belum LC ya. belum LC ini kenapa? Belum LC. Lulusan COVID. Oh sudah pernah? Belum ya. Makanya belum LC. Ya. Yang saya tahu ini Mas Agus kan dulu kayaknya hidupnya berpindah-pindah gitu dari nomaden. Dari Jombang, kemudian Solo, kemudian ke Jember, terus kemudian ke Semarang, balik lagi ke Solo. Ini ceritanya gimana, Mas? Solo itu sebenarnya kesasar kalau ke Asalam dulu. Oh, Asalam itu mondok dia. Mondok ya. Asalam. Jadi alumni Asalam. Iya. Tahun nggak enak tetapi masih termanjakan. Masih termanjakan. Tahun nggak enak tapi masih termanjakan. Maksudnya. Artinya ya nek kita dulu kan pernah mondok satu alumni kan ya. Iya. Jenengan, Mas Nurin, saya kan satu alumni. Jadi berangkat dari ketidakmampuan rata-rata kalau zaman angkatan saya itu ngomongnya proletar lah ya. Iya. Nah, kalau nyonya itu karena ekonominya mampu jadi termanjakan mondoknya. Harus serba enak kalau kita kan enggak. Iya. Solo itu sebenarnya kesasar saya. Jadi enggak sengaja ya, enggak sengaja. Tahun 2010 itu, 2010 Juli 31 Juli 2010. Jadi setelah gulung komeng koprol barang nggak macam-macam hidup berdua itu kan. Tahun 2010 itu. Ya. 2010. Jadi 2002 itu 99 ya, 99 kita nikah. 99 kita nikah sampai 2002 itu nggak jelas pekerjaannya opo gitu ya. Wis nggak karu-karuan, opo dicoba tapi ya semua gagal. Dua tahun ya. 2 tahun. Semuanya gagal. Akhirnya mencoba untuk adu nasib di Jakarta. Adu nasib di Jakarta karena nggak punya apa-apa, modal nggak punya. Artinya modal materi juga nggak ada, modal ilmu ya cuma itu dari UIN ya. Sekarang UIN dulu IAIN. Itu pun juga nggak. Kalau untuk jadi buruh pabrik itu kan kurang pas nggak dipakai karena lulusan agama mungkin. Betul. Nah, padahal kami berdua sudah sepakat tadi ASN nggak tadi pegawai nggak mau jadi dosen dan macam-macam nggak iso lah. Dan lebih cenderung untuk takut bersaing dengan teman-teman yang tahu sendirilah ya. Kita kan biasanya kuliah, kemudian S1, S2 ngajar kan mereka rata-rata begitu kan dan pinter-pinter semua kan. Pinter-pinter kabeh. Aku sekolah paling bodoh nggak kayak beliau. Kalau istri kebalikan saya. Mondok paling pinter ya. Kuliah juga kumlot. Cepet pisan lulus sih. Enggak kayak saya. Jadi paling bodoh, iso ning golek gratisan, iso sekolah dibayar. Itu saya itu. Kalau sekarang itu karena faktor bejo aja. 2002 terus mencoba untuk adu nasib ke Jakarta ya. Jakarta
mulai kerjaan angel karu-karuan selama 1 bulan, jadi ya saya nggak punya kerjaan ya di Jakarta. Akhirnya itu hidupnya di nggak ngekos. Saya jadi marbot itu, tukang dan tukang nyapu. Saya belum ikut. Belum ikut dia. Ya. Terus kemudian di Bintaro di sektor 3A. Di Masjid As-Salam. Wah, aku ingat banget itu. As-Salam ya dia. As-Salam. Masjid namanya As-Salam juga. Nah, itu terus dapatlah tawaran itu, ada supir gitu kan, supir pribadi, ada yang nyari supir pribadi. Tapi sudah bisa nyupir. Wes ya. Saya ngajarin. Yang ngajari nyupir itu belajar pertama itu bukan dari dia, bukan dari istri, dari kakak ipar sebenarnya awalnya. Terus kemudian lancarnya sama istri. Lebih profesionalnya ketika yaitu kerja bareng itu jadi profesional sebagai seorang driver gitu ya. Nah, waktu di Jakarta jadi sopir, ditawari sopir ya mau nggak mau akhirnya saya diambil ya. Saya jalanin dengan gaji waktu itu 750. Saya terima tahun 2002. 2002 bener. 2002 750. Gaji saya waktu saya di Cilengsi itu sudah 1.300.000. Iya betul. Jadi Cilengsi itu kan masuknya Bogor. Ya. Jakarta itu saat itu UMR-nya sudah 1 juta sekian, 1.800-an. Karena saya nggak ada pilihan, saya terima itu. Diterima, ya. Dan akhirnya bulan kedua saya bisa kos ya dia. Terus nyonya istri saya sama anak yang umur 2 tahun, anak barep itu tak ambil, tak bawa, nekat. 250 untuk kos, ya, 500 untuk hidup. Untuk hidup, ya. Harus cukup lah ya, harus cukup. Dan alhamdulillah cukup. Ternyata Gusti Allah itu benar, jadi angkanya itu kecukupan, bukan apa berkelebihan atau berkekurangan, dipaskan. Jadi angka yang diberikan kepada Allah itu kecukupan, bukan standar kelebihan atau kekurangan. Dan itu saya rasakan betul itu bagaimana caranya 500 bisa untuk hidup bertiga dan bisa, alhamdulillah bisa. Dan nek duit itu memang apa ya? Kalau kita memanage piye caranya, yang penting atau gini bahasanya ya, sidik cukup akeh entek. Iya. Sidik cukup akeh entek. Sidik cukup akeh entek. Iya. Iya. Jadi berapapun yang kita punya sebenarnya bisa memanage gitu loh, untuk hidup gitu ya, untuk hidup berkeluarga. Nah, berapapun yang kita pegang, sebanyak apapun yang kita punya, itu pasti akan habis. Iya. Jadi mobil misalkan wakai, ya tetap aja kok akhirnya entek juga itu. Tapi sedikit, orang pasti akan bisa survive itu. Iya, betul. Jadi itu wejang dari ibu saya dulu seperti itu. Ora usah ngoyo-ngoyo. Gusti Allah wis ana sing. Menarik ini kan gini, biasanya kalau orang perempuan ya, mohon maaf, perempuan itu kalau dilahirkan dari orang berada, mampu, terus kemudian mendapatkan suami yang mungkin masa depannya gak jelas gitu. Masa depannya gak jelas itu kan biasanya kan banyak yang putus asa, Mas. Wah, iki ketoknya masa depannya ra beres gitu. Nah, itu kok bisa sampai ibu itu yakin terus iku tanya dhewe. Wong sing ngejar ya aku padahal ya. Kok bisa maksudnya kok bisa yakin kok tetap setia padahal kan biasanya hidup kecukupan, hidup susah itu kok mau, itu gimana ceritanya, Mas? Mbak, ibunya ya apa deh? Apa ya? Yakin aja gitu, kita bisa jalan gitu ya. Artinya walaupun begitu tetap nangis. tetap setia ya. Kadang itu kan ada banyak nih, saya mendengar kasus-kasus itu ketika sudah bertahannya cukup lama, misalnya 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun ini nggak ada perubahan gitu kan. Kadang-kadang perempuannya yang menyerah gitu. Banyak kan kejadian seperti itu. Ini kan termasuk luar biasa, artinya kan setia ya. Memang faktor utama di balik kesuksesan laki-laki itu kan ada peran istri sebenarnya gitu, Mas. Iya sih. Apa, Dek?
kok iso manut. Padahal aku gak ndek jampi-jampi. Aku gak ndukunke barang. Iya. Ya memang wis koyo dukun masalah ngapain dukunke. Iya. Sekarang ini kan rumahnya kan juga sudah besar, bisnisnya juga besar, itu kan artinya memang padahal baru loh Mas. Baru tahun saya itu mulai usaha aja tahun 2009. Mas Agus tuh tahun 2010. Sebelum mulai usaha itu sama istri itu dulu pas di Jakarta kerja apa? Mungkin pas bareng di Jakarta. Makanya kembali tadi itu pertanyaan sampean ke Nyonya itu kok manut gitu ya. Aku dewe juga heran. Di Bintaro itu saya ngontrak itu 3 kali 4 jadi ya. Kamar kos lah ya. Kamar kos tapi kamar mandi di dalam, campur dadi siji karo kamar mandi jadi satu tuh ya. Iya. Itu dari keluarga yang berada opo ae ono. Ya segalanya ada lah ya. Terus tak ajak seperti itu ya. Nggak kerja, nggak ada pemasukan jadi ya. Ngajar ngaji tapi nggak dibayari. Ya toh. Ngaji orang-orang kaya. Orang-orang kaya gitu. Ngajar Al-Qur'an ya. TPA. Termasuk keluarganya Sorayaha. Iya. Itu ya. Tapi itu nggak dibayar. Kita nggak berharap untuk nggak itu. Berharap ya. Nggak berharap untuk itu. Jadi tadi itu 500 itu cukup ngapain sih Mbak Anu lagi? Sebetulnya untuk kegiatan aja karena Mas Agus kan berangkatnya habis subuh itu ya. Saya masak untuk makan siang. Jadi beliaunya tak bawain bekal makan siang itu pasti. Makan siang terus habis itu nggak apa-ngapain juga kan. Nanti sama anak salah tadi. Mainlah ke masjid terus kenalan sama ibu-ibu di sana terus ngajar Mbak ini minta tolong diajarin ngaji gitu aja sih sebetulnya ngisi waktu sambil kan yang penting suaminya sudah ada bekalnya karena warteg mahal kan itu lumayan kan bukan mahal ya kurang nyaman sebelum di Bintaro itu pun juga sudah bekal ya jadi sudah terbiasa dan sampai sekarang juga lebih banyak seperti itu ya. Kalau sekarang sih banyak berdua. Nanti wis gak usah bekal wis angger nyengklak mobil wong loro kepengen mangan gitu. Betul. Tapi yang jelas gini. Pertanyaan memang sehat ya. Kalau masakan istri nggak mungkin lah istri mau ngeracun. Kan nggak mungkin. Kedua hemat, yang ketiga dan paling utama itu menjaga romantisme kita ya, saling percaya itu kan sangat susah. Kadang mangan masakannya itu nggak enak, tapi alhamdulillah sampai saya belum pernah ya keasinan dibawa konten seenggak enak apapun atau seenak apapun warung yang kita lihat ketika masakan istri tak makan gitu ya sama saja sebenarnya nggak ada. Walaupun yang menyakitkan itu kadang-kadang dulu setelah jadi supir pribadi itu kan saya ditugasi kamu ke Tanjung Priok ke Cengkareng gitu ya untuk belajar mengeluarkan barang ekspor impor ras handling dan macam-macam itu. Nah suatu ketika saya di Tanjung Priok di masjidnya masih kemarin saya lihat masih ada warna hijau kalau nggak salah sekarang. Orang tua saya tidak tahu loh kalau saya di Jakarta hanya ngekos. Nggak tahu. Itu. Orang tuanya apa dulu Mbak? Relokasinya barangnya apa? Perwira Adi di Kesdam. Barangnya apa? Di Kodam Semarang. Kesdam kesehatan di Semarang ya. Semarang. Oh gitu. Kesehatan Angkatan Darat. Kesehatan. Kantornya di mana tuh? Di Semarangnya. Oh di Semarang kota. Oh kantornya siapa maksudnya? Bapaknya. Kantor ayah saya. Kesdam itu Lawang Sewu. Oh iya Lawang Sewu. Itu kan ada RST, sampingnya RST persis. Sampingnya RST. Kasih, ayah saya dulu kasih logistik. Iya kan jabatannya udah tinggi ya. Karena itu memang. Saya juga nggak pernah berharap modal gitu. Enggak ya. Dan nggak pernah bilang, nggak pernah minta. Nggak pernah minta ya. Ya karena memang bagi kesebagian kita itu kalau sudah menikah ya sudah gitu kan tanggung jawab. Iya tanggung jawab. Dan itu memang proses toh Mbak. Iya. Kalau saya sudah mikir 1,5 tahun waktu itu ya Mas. Aku pacaran iki ditompo niki suwi. Oh gitu. Satu saya terima. Iya. Saya mendekati dia itu setelah saya 2 tahun
nggak berpikir untuk punya pacar. Jadi sebelumnya saya membidik anak cewek gitu ya di depan kos saya yang dulu untuk kuliah. Nah iso tiba-tiba dia pacar, wah putus asa gua. Frustasi betul. Patah hati. Patah hati. Jadi gak payu lah, ben lah. Musuh hati gak payu lah gitu. Gitu. 2 tahun kemudian, 2 tahun apa 1 tahun lupa, 2 tahun perkiraan saya. Nah tahun 94 dia masuk nih. Jadi waktu itu saya jadi pengurus senat. Kan ono screening sebelum ospek gitu tak. Nah dia masuk, diantar sama ayahnya gitu. Nah, ini bocah kok ayu banget iki. Pinter maneh wis cocok karo anu iki sing tak goleki wah. Nah dari situ sampai 1 tahun kemudian aku kan ngejar itu terus. Ditolak enggak ya, dicuekin ayo 1,5 tahun. Wis kadung kesengsem ya. Terus dan sebelumnya wis ngomong nang bocah-bocah pengurus-pengurus senat itu pokoknya cewek kae kudu aku sing nyekel. Minggir kabeh kalau sing nyedaki ya. Nyedaki tak pateni tenan. Sampai kayak gitu. Galak ya. Padahal waktu itu orang jelas aku bisa nyekel. Saya yakin aku. Nah, habis kadung keproject ngomong gitu, udah terlanjur ngomong gitu mungkin malu ada perasaan. Tak kejar terus. 1 tahun setengah kemudian baru diterima. Sebagai pacar lah bahasanya waktu itu. Tapi yo karena maklum lulusan MAPK yang notabene 3 tahun nggak nyekel arek wedok dicegaki yo kemeringet. Iya kan? Kadang-kadang gemberkel rasane adem panas grogi. Itu ya waktu itu ya ada rasa-rasa grogi kayak gitu itu. Dan setelah itu aku lulus ya. Nah, setelah itu nggak lama kemudian saya lulus. Lulus itu kita LDR, kita pisah. Bukan pisah putus enggak, LDR. Artinya saya harus ke Malaysia untuk jadi TKW. TKI. Jadi TKI di Malaysia. Terus yang ngerasakan di Johor, di Kuala Lumpur, Selangor dan macam-macam rasanya gitu. Nah, di sana, nah itu LDR itu. Sampai 99 98 saya datang akhir Desember, 99 Januari 31 saya nikah. Udah sampai sekarang. Surat-suratan ya Malaysia. Surat-suratan ya? Enggak, telepon. Ya? Sudah ada telepon? Udah. Interlokal. Jadi antar negara gitu. Surat-suratan enggak gitu ya? Kayaknya enggak ya. Enggak ya. Padahal zaman itu musimnya surat-suratan kan antara 95-98. Oh, sudah ada telepon. Aku kan sudah ada harus telepon. mengimbangi beliau anak ya. Tapi aku saya sempat surat-suratan deh. Sempat nyurati aku sempat ya. Dan masih di sini, masih di Jombang ya. Masih di Jombang. Ada suratnya itu ada di nanti. Disimpan sama Santi. Santi ya, itu ada yang nyimpen suratnya itu. Itu. Akhirnya ketemunya terus di Wali Songo ya. Mas kalau mulai usaha itu tahun berapa? Terus bisa sampai sebesar ini sudah? Awal 2006 ya kita mulai ya. Awal 2006 sama Eyang itu 2004 saya dipanggil sama mertua ya mertua. Itu untuk balik aja. Ya, daripada di Jakarta. Padahal nggak tahu itu sebentar Jakarta itu berapa tahun Mas dengan? 2 tahun berarti. 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Iya. Terus dipanggil wis rene ae yuk ngedekno usaha dhewe apa sing iso. Kula mboten saged napa-napa saged namung ekspedisi. Nggih. Setelah diajari sama yang saya supiri itu, Pak Bambang Subandio. Diajari macam-macam, saya merasa cukup. Jadi, tapi sebelumnya itu ada cerita gini Om. Jadi ketika saya nyupiri pagi itu kan berangkat jam 5:30, jam 6 pagi itu ya. Setiap hari diomeli. Wong Malang kan. Pak Juragan ini wong Malang, asli Malang. Jadi ngomongnya ya atos. Ya enak dirungokno bagi wong Surabaya lah. Orang Solo yang enggak juga ya enggak. Jadi suatu ketika ditanya,
Ya Tias, manggil saya Tias. Iya. Sebagian teman-teman Jakarta, Semarang itu ya panjangnya Tias. Ya Tias, mosok kamu kan S1, enggak dalam S tunggal. Masa cita-cita dari Supri, napa mek Supri pribadi. Ya menduyu. Gemboten, masa gemboten lah cita-cita harus setinggi langit terus tiang-tiang iya betul ngono. Nah terus cita-cita itu dadi apa? Dadi mosok Supri ngene. Pak, ya minimal kados bapak lah jenengan enggak ada sopir piyambak ada mobil kata lambemu nek ngono. Ya betul. Tapi bagus. Tak dongakno iso minimal iso koyo aku lah ya. Bagus, kudu ngono. Dari situ ada satu pelajaran yang bisa saya petik. Saya harus bisa seperti juragan saya saat itu ya. Entah waktunya kapan gitu. Enggak tahu Gusti Allah ngijabani secepat ini toh ya kan gitu. Saya juga enggak tahu, enggak pernah ngimpi. Nah, hampir 2 tahun ikut Pak Bambang. Kemudian saya minta undur diri, resign lah kalau bahasa kerennya itu. Resign karena dipanggil oleh ayah mertua untuk membuat usaha sendiri. Nah, karena saya bisanya hanya ini, ekspedisi, ngajukanlah ke ayah almarhum. Ya wis saya berangkat karena punya ruko gitu ya. Ruko dari situ sama nyonya ini, ya wis gawe ya Dik. Pulang. Ini kita sepakat pulang. Rukonya di Semarang apa di sini? Semarang. Oh, di Semarang. Semarang kita punya ayah itu, ayah mertua. Almarhum. Nah, tahun pertama jenenge nembe mulai ya tahun pertama rugi waktu itu 80 juta. Terus kita tuh rugi sampai 80 juta gini. Itu modalnya dari mana Mas? Dari Eyang, dari Eyang ya. Dari almarhum. Terus tahun kedua kita mulai surplus, 1 bulan adalah bukan cuma bisa gaji tapi bisa nyaur utang waktu itu ya. Nyaur utang ke bank. Udah mulai stabil gitu ya. Nah, kemudian 2009 karena saya merasa sama Dek Ilur, Dek, nek kita teruskan di sini gitu ya. Kalau kita teruskan di sini akan bisa menimbulkan fitnah karena ini akan menjadi perusahaan keluarga, kan ya, ada kakak ipar, ada ide. Nah, alangkah baiknya kita keluar aja dari zona ini, kita bikin sendiri. Jadi habis dari Semarang, yang di Semarang ditinggalkan dulu. Tinggal. Tapi diurusi keluarga kakak, juga. Kakak, ada kakak sampai sekarang. Terus yaitu 2010 direstui sama ayah sama ibu mertua. Tapi ya itu enggak duwe. Kita baru mulai kecilnya itu di Semarang juga. Di Semarang juga. Karyawan baru 1 kurir. Satu orang kurir. Iso gajine Rp200, 200.000. Tahun 2010 itu. Tahun 2010 ya. Sekitar bulan setelah membuka sendiri ya. Atau masih sama? Masih sama. Oh, masih sama. Jadi saya merintis itu embrionya lah. Embrionya seperti itu. Pemulung saya rekrut. Kamu mulung ngene iki entuk piro mboten kadang-kadang mboten asal. Aku ono kerjaan tapi kuatku bayar mung 200.000 per bulan. Gitu. Kita sepakat sama pemulung itu namanya Remon. Keren kan? Namanya Remon. Asli nama KTP-nya juga Remon. Masih ada sampai sekarang. Masih kerja sampai sekarang? Enggak. Dia keluar terus kemudian tapi tetap masih komunikasi. Sebagai dulur. Nah, itu mungkin wonten apa Mas? Kula angkat terus ya itu jalan, tapi saya belum pernah ngasih sampai 200.000 ya gajinya ya waktu itu enggak tegel. Yo adanya 400 tak kasih 400. Tapi ya itu bulan pertama, bulan kedua itu sekitar Februari 2010 lah itu. Ya piro gede ya. Ya rugi 1,5 juta gitu. Kan mulai cari customer baru kita sendiri gitu kan. Cari customer baru. Itu masih di Semarang. Masih di Semarang. Terus kemudian awal Juli itu ya wes kita harus pindah deh. Kita harus benar-benar keluar. Pertamanya ditanya tentang logistik kan tanya. Apa?
kan butuh saya punya harus ada agen nih di Solo punya enggak gitu. Ada teman gitu ya. Akhirnya buka customer tuh tanya punya cabang nggak di Solo gitu. Akhirnya Mas Agus kesini deh cari lokasi. Oh nggak ngerti, jadi ada temen, jadi ada sebuah perusahaan gede, Total Logistik namanya, perlu agent, perlu cabang ya, representatif gitu di Solo. Dia nggak punya, ya wes aku tak rono, gitu. Nah aku nyekel piye Pak, ya nggak apa-apa, tapi sampean punya tempat nggak di sana, ya nanti saya tak cari. Padahal belas nggak ada duit waktu itu, ngomong tak nggak iso. Nah itu terus confirm, kita deal gitu ya. Jalan lah, aku ke Solo golek kontrakan. Ya duit yang nggak nyekel waktu itu, nggak nyekel. Meh ngomong nang wong tua juga nggak wani, isin lah. Isin. Hari ngono ya nekat aja. Juli itu saya survei ke Solo, yang saya tidak tahu Solo itu target marketnya apa, siapa, terus kemudian peta bisnisnya itu seperti apa gitu ya. Belas nggak ngerti ya. Belas nggak ngerti. Ya jangankan peta bisnis, peta lokasi nek jadi kurir aja saya nggak tahu. 31 Juli sebelumnya itu kita jual ya, kita punya rumah kreditan di BSB Semarang, BSB City Semarang, Jati Asri. Nah, kita jual karena neruske juga nggak kuat waktu itu San. Nanti jual lah, laku 40 juta ya deh. Laku 40 juta. Nah 40 juta itu yang saya pakai untuk modal sama sepeda motor Jupiter MX. 2006 atau 2004 gitu. Tahun 2010 40 juta itu berarti rugi ya Mas hitungannya juga. Ya rugi. Jual dapat 40 juta kan rugi kan. Tapi rumah kredit loh ya, tapi tetap rugi kok. Tetap rugi. Akhirnya 40 juta itu kan kepengen cepat ndek duit. 40 juta itu tak serahkan nyonya, dibagi-bagi yuk Dek. Ya aku kepengen mesin cuci, harus ada mesin cuci, harus ada komputer, ada macam-macam gitu. Wis kesel lek nyuci kan tangan. Mendina ngucek. Jadi yang penting aku disiapkan itu komputer, mesin cuci, internet waktu itu ya. Total untuk persiapan untuk kantor, untuk go live gitu ya. Itu tinggal 15 juta waktu itu deh. Kontrakan 5,5. Kontrakan 5,5. Pokoknya tinggal 15 juta yang dipegang tangan untuk muter. Kita cukup-cukupkan. 31 Juli 2010 kita pindah di sini. Kita kontrak di sebelah sono. Kontrak yang 5,5 juta itu. 5,5 juta punya Kolonel Marti Sumardi. Kalau Bapak itu AU apa AD? AD. Oh AD. Kalau sini kompleks ini AU semua. AU semua. Jadi ya itu mulai itu wis meh poso waktu iya Dik ya. Sudah hampir puasa ya. Pindah ke sini hampir Ramadan. Nah, Ramadan itu wis katanya enggak mungkin lah kita. Nah itu makanya tak pikir aku wis pamitan terusan nang anak nang istri itu nanti Irul anak-anak 2 anak itu wis punya 2 anak kan sama Marvel itu. Kemungkinan Syawal nanti hari raya ini ayah nggak bisa membelikan baju baru nih. Paling nggak bisa kemana-mana gitu kan. Iya nggak apa-apa, malah anak sing Marvel itu jawabannya ambek nyanyi kayak baju baru alhamdulillah tidak punya. Aduh jadi ya terus ternyup nangis tapi ya wis piye maneh. Terus kemudian 2 minggu kemudian nggak sampai seminggu kemudian dapat telepon lah dari temen yang di Jakarta. Aku butuh aku oleh orderan untuk FSL bukan? Bukan, sing itu Dek. Apa itu jenis BTS itu loh. BTS. Relokasi itu loh. Moving. Nah, relokasi BTS. Punya Telkomsel dari Solo Raya. Solo Raya 4 kabupaten berarti. Itu ke mana? Ke Palembang. BTS itu apa? Jaringan tower kan? BTS tower. Iya.
Nah itu, ya aku ngomong aku nggak ada modal, nggak ada duit, sampean modal di sini, dilala ya gelem waktu itu Ramadan itu. Iya. Ramadan itu terus kemudian ada proyek lain juga, tapi yang paling gede itu ada beberapa proyek lain juga di Ramadan itu. Dan uniknya seminggu sebelum Ramadan tapi ditambahi ayah ya waktu itu ya, tuku mobil itu bisa tuku mobil. Keuntungannya bisa beli mobil walaupun second. Penter 50 juta. Penter 50 juta tapi ya disumbang karo ayah akhirnya. Artinya apa? Apa yang tak pikir nggak mampu ya, itu Gusti Allah kadang-kadang bicara memberikan jalan. Nggak tahu mungkin Deilul sholatnya terkentang mungkin aku kan nggak jelas ya. Ayah saya kan juga nggak serta merta ngasih gitu. Mungkin lihat kita kerja keras, kerja keras. Aku padahal nggak ada yang ngomong, nggak ngomong ke ayah kalau kita mau beli mobil nggak ada. Nggak ada. Aku ngerti konti saya nggak tahu. Terus kemudian, itu mobil ini. Mungkin tapi yang murah-murah, piro ditambah itu kita beli. Nah, akhirnya apa yang saya ucapkan kepada anak istri nggak iso tuku terbantahkan sama ijabah Gusti Allah itu kan. Nah dari situ terus nanjak. Terus kita belum 1 tahun ganti mobil itu ya Grand Max ya. Grand Max 2008. Terus mulai dari situ ngerti rasane gampang golek duit. Biasanya kok golek duit angel men, saiki kok gampang men gitu kan. Iya toh Mas? Iya. Terus delivery biasa, delivery. Dia delivery, kan saya punya kantor nih, Semarang sama sini, sama Solo. Jadi saya delivery Semarang gitu ya. Nah, dia delivery sini lah. 300 kilo dianu dhewe disupiri dhewe, delivery dhewe kan sama istri disupiri sendiri. Iya. Nah, kan nggak punya karyawan di sini, yang punya yang di Semarang itu. Iya. Tapi nanti di lokasi kan dibantuin satpam. Ada tukang beca gitu, Pak, tolong. Dibantuin. Alhamdulillah itu ada aja maksudnya. Bantuan itu. Karena kan biasanya kalau laki-laki kasihan kan, biasanya kalau lihat kok ini perempuan ngangkut-angkut dewe, wis tak bandui bae. Biasanya kan gitu. Itu sama kayak istri saya juga gitu. Istri saya itu kan kadang ngurusin cetak juga itu. Ya kadang sama karyawan-karyawan cetak itu langsung dibantuin juga. Tapi saya sudah larang Mbak itu. Mbak kowe iki rasa ngirim dhewe ngene-ngene wong enek karyawan ngomong, aku nek nang omah malah stres Mas. Jadi yo ben aku ngene karena ada kegiatan gitu. Enggak malah cepet tikun malah Bu. Iya. Betul. Kesalnya lo pijet bojone. Tapi kan seninya ada gitu kan Bu ya. Artinya pernah 300 kilo nyupiri dhewe kan. Wah, 300 kilo itu sudah sini. Barang cetakan loh, jadi sampean kan paham barang cetakan seperti apa beratnya. Oh, itu barang cetakan juga. Kartu Perdana Tri itu loh. Iya. Ngirimnya ke Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Dari Semarang. Enggak dari sini. Oh, dari bandara. Bawa ke sana. Bawa ke Solo Nonongan. Enggak 300 kilo toh Mas? 300 kilo beratnya. Oh, 300 kilo beratnya. Oh iya. Nah, jarak sih enggak jauh. Iya. Saya pikir tadi 300 kilo itu 300 kilo itu nek angkat-angkat seorang kurir ya lumayan. Awake dhewe barbelan wis 10 kilo wis ngoyo. Gitu. Itu kisahnya suka dukanya. Pick-up pagi-pagi, pick-up barang di Mojosongo. Iya. Mojosongo dulu sebelum anak sekolah, sebelum nganter Marvel sekolah gitu, pick-up dulu pagi-pagi. Dia sendiri berangkat. Setengah 6 gitu, Mas Agus kan nggak di sini, jadi saya pick-up sendiri. Karena kan subuh langsung ke sana, jadi ngenteni masak, aku bontot kan dari sini ke Semarang bontot, ngenteni masak berangkat. Nah, otomatis ini kan nggak ada orang kecuali istri sendiri, jadi ono pikapan pagi ya diambil dulu, terus ngedusi anak, balik ngedusi anak, baru nganter sekolah. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, aku balik ke sini lagi nanti sekitar jam 10 jam 11 malam baru nyampe rumah. Itu tak laju bendino. Luar biasa ya Mas ya. Perjuangannya. Kalau di bandara itu kan biasanya pagi-pagi itu ada apa itu? Kargo yang itu kan harus ngantrinya dari jam 4 pagi itu. Apa memang itu? Enggak ya? Kak,
Nggak mesti, nggak mesti, tergantung. Jarang ngirim luar pulau, jarang ya? Jarang banget. Ya. Jarang banget. Aku ngurusi Jawa aja wis kelenger rasanya. Kelenger ya. Ya harus punya cabang baru lagi Mas ini. Cabang baru terus anu. Ini cabangnya sudah di mana aja tuh Mas? Itu. Mana ya? Bekasi, Cirebon, Tegal. Ini dari tadi ngobrol itu kok namanya apa Mas? Namanya Marvel Logistik. Marvel Logistik. Oh iya, Marvel Logistik. Iya. Anak yang kedua ya? Iya, anak kedua. Anak yang kedua Marvel Logistik. Cabangnya di mana Mas? Bekasi ada, Cirebon, Tegal, Semarang, Kudus, Jogja, Purwokerto, Solo. Itu sistemnya franchise atau cabang kita atau gimana? Ada pengelolaan yang lain atau gimana itu? Jadi gini, hampir semua orang mengatakan itu cabang, nggak tahu lah apapun namanya, representatif lah barangkali seperti itu. Semua rata-rata dari dulu karyawan, jadi ikut saya kerja gitu ya, partner dalam pekerjaan, terus wis pinter nih, wis pinter, aku buka ODW. Aku kepengen nanganu, aku ada peluang, misalkan ya, saya ada peluang nih di Cirebon, tak cekelin ya wis, sampean metu teko Marvel, nggak usah kerja nang aku, sampean nggak usah gaji, besok sampean ke Cirebon, bulan depan sampean gaji saya. Kualik ya. Semua tak balik seperti itu. Surabaya juga seperti itu, hampir semua lah ya, hampir semua. Balikpapan juga seperti itu. Terakhir Balikpapan itu lucu. Jadi Balikpapan itu masih ada hubungan saudara dengan istri. Ada kasus yang ini ya, yang membelinya kasus pidana atau pertaruhan, kasus hukum lah. Apa namanya? Kepengen keluar dari zona hukum itu, artinya nggak mau mengulangi masa lalunya, dan apapun masalah salah atau benar, tapi nggak mau ndelok spion mana itu saya ini baik. Begitu keluar seminggu sebelum keluar dari Medaeng, wah senengnya happy nih karuan gitu. Hari hanya satu langkah dari pintu Medaeng, stres. Karena mau kemana? Mau balik keluarganya juga nggak telepon ke saya. Pripun iki? Wes ngene nang nggon kowe lah wes. Anggotane pripun nih? Wes ngene kok atur sampean nang Solo. Solo terus tak ajari gini. Semarang ya, Semarang ya. Beberapa bulan itu. Terus lah keluargamu nang di Balikpapan, anak istri di Balikpapan, kamu nggak kepingin di sana, kepingin tapi nggak ada pekerjaan di sana, daripada di Jawa kan nggak enak sampean posisinya, wis gini aja lah urusi sampean ke sana untuk pindah ke Balikpapan, KTP, KK semua pindah ke sana, akhirnya diurus pindah, mangke teng mriko ya saya bareng-bareng dongo golek ternyata peluang. Betul. Dapatlah peluang sana, ya buka sana balik. Sampai sekarang jadilah itu cabang. Iya. Cabang tapi dikelola mandiri ya. Iya, semua dikelola mandiri. Yang nggak mandiri cuma Semarang, Solo, Jogja.